Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Beberapa surat Al-Qur'an itu diawali dengan huruf, dengan penggalan-penggalan huruf. Bahkan ada yang satu huruf. Ada yang satu huruf. Jadi tidak beberapa huruf, satu huruf. Tentu saja tidak ada yang bisa memaknai kalau itu satu huruf. Sama saja huruf bahasa Latin, bahasa kita juga. Kalau hanya B, apa artinya B? Apa artinya A? Kan tidak ada punya arti. Tapi ini adalah Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadi pastilah ada di balik kemukjizatan daripada huruf-huruf yang itu tidak dirangkai sehingga merupakan sebuah makna. Jadi potongan-potongan huruf. Kalau di tafsir sini dijelaskan As-Sabuni ibtada'at as-suratul karimah bidzikri awsafil muttaqin. Surat yang mulia ini, yakni surat Al-Baqarah, permulaannya dengan menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi dalam surat Al-Baqarah, belum sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa pada awal-awal permulaan dari ayat-ayat pertama di surat Al-Baqarah ini, itu Allah menerangkan tentang sifat-sifat bagi orang yang bertakwa. Itu begitu. Wabtada'a as-surah bil hurufil muqatta'ah. Dan surat Al-Baqarah ini dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong atau huruf-huruf yang berdiri sendiri, yakni alif lam mim. Jadi ini kan Rasulullah sendiri juga tidak ada memberikan penjelasan secara rinci apa maksud daripada alif lam mim itu sendiri. Jadi memang Rasulullah juga tidak menerangkan, karena memang itu bentuknya huruf, ya seperti itulah. Kemudian ayat ini coba ayat keduanya, dalikal kitab. Dalika itu ismun isyarah lil bait. Jadi isim kata benda yang
menunjuk, tapi jauh. Karena Allah mengatakan dzalikal kitab, itu kitab dari kata katabah. Katabah itu kan menulis. Yaktubu sedang menulis. Kitaban adalah sebuah kitab, sebuah tulisan. Jadi, nah sekarang kita lihat bahwa memang Al-Quran itu bentuk tulisan. Karena tulisan ya kita harus membaca tulisan itu, belajar membaca untuk tulisan itu. Itu kitab, berarti kitab gitu kan. Sebuah buku yang terdiri dari berbagai macam tulisan yang jumlahnya tentu 30 juz. Dzalikal kitab. Oleh sebab itu ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah, apakah langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui malaikat Jibril, itu sebagian para sahabat menulis. Ada yang ditulis di batu-batu, ada yang tulis di kulit-kulit binatang, ada tulis di mana, ini berserakan di mana-mana. Jadi sudah ada tulisan-tulisan dan yang banyak itu menghafal. Nah Rasulullah otomatis hafal. Begitu menerima wahyu dari Allah, Rasulullah hafal. Karena Rasulullah itu fatonah. Rasulullah itu cerdas. Jadi menerima wahyu dari Allah karena cerdas, ya langsung hafal. Walaupun ada teori menghafal itu harus mengulang selama 200 kali. Nah, ini hendaknya menghafal Quran, mengulanginya kadang hendak apa. Jadi minimal tuh mengulangi 200 kali. Sampai hafalan itu di luar kepala. Kita ini kan keluar kepala kalau dia bertanya. Bukan, artinya hafal itu benar-benar sambil duduk kayak ini kenapa? Nah, seperti kita membaca Fatihah itu secara otomatis. Itu namanya hafal di luar kepala. Kenapa? Saben hari. Ya berbagai macam lah teori untuk menghafal. Jadi kitab, makanya baik Al-Quran itu ya ada. Allah menyebut Al-Quran karena memang dari kata qoro'ah, membaca. Membaca itu bisa saja dengan kitab, membaca itu bisa juga tanpa kitab. Kenapa? Hafal. Nah Rasulullah ini termasuk membaca dengan tidak memakai tulisan. Jadi Allah SWT memang mentakdirkan Rasulullah tuh tidak bisa baca. Kita jangan bertanya, loh Rasulullah apa kada hakon belajar kah? Ya nggak usah pertanyaan begitulah, teman. Ya Rasulullah cerdas kok, Pak. Mau kita yang bisa baca aja kada hafal. Kenapa jadi kita merasa sombong kemudian Rasulullah kan bisa menulis ya, membaca bisa ya. Loh Rasulullah itu membaca nggak bisa loh Pak, tapi hafal. Nyaman mana bisa membaca kada hafal? Kenapa jadi nyaman-nyamanan? Enggak, memang umi gitulah. Rasulullah itu ummi. Rasulullah tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis. Ternyata ya Allah, Rasulullah yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis dituduh bahwa Quran ini Muhammad menjiplak kitab-kitab terdahulu. Lah Rasul nggak bisa baca kok, nggak bisa nulis. Mulai zaman Rasulullah masih hidup sampai dengan zaman sampai zaman Abu Bakar itu belum ada kok kitab seperti ini. Belum ada. Apa Rasulullah tidak menemui lembaran-lembaran kitab Taurat yang berserakan ketika terjadi peperangan Khaybar?
Tahu Rasulullah SAW kitab-kitab mereka itu terhambur, tapi Rasulullah meminta kepada mereka untuk mengumpulkan, tidak untuk dibakar itu kada, Pak. Ya karena sebuah fitnah sehingga terjadi sampai sekarang itu bahwa Islam, Muslim itu teroris. Kenapa? Kita nggak pernah, Pak, berbuat yang tidak senonoh kepada orang di luar agama kita, tuh nggak ada. Jadi komitmen lakum dinukum waliyatin itu betul-betul benar. Artinya kita lakukan terhadap mereka walaupun kita mayoritas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak pernah kita, Pak, memaksa-maksa orang suruh masuk Islam. Kadang juga. Kalau menyuruh boleh, kalau memaksa tidak. Itu Islam, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini penting pernyataan ini, Pak. Kitab Al-Qur'an, Alkitab Al-Qur'an itu la raiba. La itu harfun nafyin lil jinsi ya'malu amala inna. Jadi la itu la nafiyah, la yang meniadakan sama sekali gitu loh. Lil jinsiyah. Jadi meniadakan sama sekali. Jadi pokoknya nggak ragu 100% bahwa Al-Quran itu benar. Itu bukan fanatik, tidak, dibuktikan, Pak. Jadi tidak ada satupun ayat itu yang tidak benar. Loh, karena Allah itu al-haq, Allah itu maha benar. Bagaimana kemudian ada satu ayat yang kita nyatakan salah? Harus dipelajari dong dulu. Di mana letak kesalahannya itu? Oh, dicari. Karena Allah menggunakan kata la lil jinsiyah, la nafiyah lil jinsiyah, meniadakan sama sekali. Makanya ketika berbicara la ilaha illallah, itu memang Allah, kita ini meniadakan semua Tuhan. Yang kita munculkan illallah, melainkan hanya Allah yang kita yakini. Selain Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan itu banyak. What is the God? Apakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan, dan orang yang memerlukan itu dikuasai sesuatu itu Tuhan, Pak. Kalau Tuhan bisa didefinisikan, kalau Allah tidak bisa didefinisikan. Jadi segala sesuatu yang diperlukan boleh. Tapi ketika sesuatu itu menguasai kita, itu sebenarnya menuhankan sesuatu. Main badminton karena kawa, Pak, dipanggil-panggil. Bini mengiya bulik-bulik kaai. Anak sakit, tetap main badminton. Ada tau dia apa-apa si utuh nanya. Ada suara adzan, kada data. Hendak untuk sembahyang. Ketemu asar, ada asar, kada juga asik luar biasa mainan nang itu. Pada awalnya memang badminton itu tidak haram. Oleh karena kita sendiri ketika menggunakan keinginan untuk melakukan itu, kemudian kita dikuasai oleh sesuatu yang kita inginkan itu Tuhan. Jadi badminton itu Tuhan, main catur juga Tuhan, guring juga Tuhan. Jadi banyak Tuhan itu, Pak. Orang berdagang Tuhan. Kalau ia ingin berdagang, memerlukan berdagang, kemudian dikuasai oleh perdagangan itu, ada tuh dia apa-apa, Jumatan kada tahu. Akhirnya apa? Perdagangan jadi Tuhan.
kantor jadi Tuhan. Nah, kita ingin Allah, jadi semua kita tiadakan, la ilaha. Berdagang iya, tapi begitu sudah masuk waktu sholat duhur tolak. Harus berani begitu. Karena kita ini Pak ingin menjadi orang yang wal akibatul littaqwa, ingin di situ. Al akibatu itu karunia, kenikmatan, rizki, berkah dan lain sebagainya. Maghfirah, ampunan, semua dari Allah. Asalkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Itu kemampuan kita itu. Perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ahli tafsir mengatakan fi awali waktin. Kalau ingin wal akibatul taqwa tadi itu wa'mur ahlaka. Namanya memerintah kepada keluargamu. Makna keluargamu itu ya bisa secara sempit keluarga, istri, anak kita, suami. Bisa juga menyuruh sembahyang itu bini. Hujur tuh Pak, laki bina karuan kelakuan. Bini itu membujurkan anak kita, cucu kita. Kita itu kan sekedar memerintah Pak. Bahwa orang itu melakukan atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Pak. Tapi bahwa perintah itu penting dengan metodologi. Ya tentu saja dalam memerintah itu metodologi. Gimana caranya supaya orang itu mau kan itu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini kita bicara la ilaha illallah, memahami tentang la raiba fi ini. Wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu sabar dalam melaksanakan sholat tadi itu. Yang pertama wa'mur, perintahkan olehmu lil mukhatab anta. Artinya perintah diperintahkan kepada kamu, perintahkan olehmu. Maka kita harus menjadi contoh. Pemerintah orang seorang bilang nggak ada bisa jadi tauladan. Kita harus berusaha bahwa kita ini ada kekurangan. Iya Bapak, kita tuh ada kekurangan. Tidak ada manusia itu sempurna. Tapi itu jangan dijadikan sebuah alasan kemudian ingin berbuat sebuah kesalahan terus. Ya enggak toh. Kita melihat orang, melihat diri seorang, melihat siapa saja itu tidak sempurna. Kita akan stres. Kalau melihat istri harus baik 100%, melihat suami baik 100%, ya stres toh. Melihat anak harus 100% baik. Seorang Bang melihat orang harus baik taruh seorang nah, kayak malaikat gak ada yang sempurna kita ini Pak. Tetapi bahwasanya kita menjadi orang yang ditauladani. Oh merintah kok wa'mur ahlaka bis sholah, itu mengenai tentang fi awali waktin. Ya jelas beda tuh Pak. Kecintaan kita kepada Allah ketika dilakukan di awal, di tengah atau di akhir waktu. Itu menunjukkan kecintaan kita. Bukan kita ingin dilihat oleh orang. Buat apa sih beramal kok ingin dilihat oleh orang itu loh. Tidak ada masanya lagi Pak. Masa mau dilihat oleh orang, lapahnya mulai bahwa kita dilihat oleh orang iya, tapi kalau diri kita ingin dilihat orang kan nggak bener Pak, riya. Ulun jauh-jauh mulai diamun teh ke sini hanya ingin dipuji ceramahmu baik atau ceramahmu kada baik, ya enggak lah Pak. Nah, oleh sebab itu wastabir 'alaiha, sabar kekhusyuannya, sabar ketumakninahannya, sabar macam-macam. La nas'aluka rizqan. Sampai Allah tuh mengatakan, aku tidak meminta kepadamu rezeki, enggak.
Tidak ada interest Allah kepada kita, Pak. Allah itu tinggi, ya'lu wala yu'la alaih. Tidak ada yang bisa meninggi Allah lagi. Kembali. Jadi nahnu narzukuka. Oh, aku yang memberikan rizki kepada kalian. Aku yang memberikan rizki kepada kalian. Nah, wal akibatul taqwa. Barulah ketika itu kita akan menerima akibat apa karunia bagi orang-orang yang mereka itu bertakwa. Itu makna la ilaha illallah, hanya untuk Allah. Segini begitu. La raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Barangkali orang sudah menyampaikan betapa orang melihat dari segi huruf saja itu sudah luar biasa. Jadi Rasyad Khalifah, seorang peneliti dari Mesir, ya, ini memberikan satu gambaran tentang betapa ketika melihat awal daripada sebagian surat-surat itu dengan potongan-potongan huruf alif lam mim ha mim dan lain sebagainya, itu alif lam ra dan sebagainya, itu lalu terinspirasi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika dihitung jumlah hurufnya 19. Nah, itu. Dan ternyata bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 114 berkelipatan 19, kan begitu. Dalam satu surat itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Taubah ternyata Allah menulis dalam surat An-Naml ayat 30, innahu bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis. Lalu jumlahnya menjadi 114. Jadi berapa? 6 kali 19. Jadi 6 kali 19, lalu jumlahnya berkelipatan 19. Allahu Akbar. Kemudian baik, selain daripada bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu terulang di dalam Al-Quran 57 kali. 57 kali itu berarti 3 kali 19. Tapi kalau Ar-Rahim itu 114 terulang di Al-Quran selain daripada bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira benar. Nah, kira-kira orang disertasi kok kira-kira. Ya nggak lulus toh, Pak. Nggak lulus kalau orang itu memaparkan suatu penelitian, kemudian ada yang diteliti dari benar-benar menghitungnya, itu ada incaan atau incaan lah yang kayak beneran orang penelitian. Ada bukti menghitung. Kalau seorang kan baca meneliti ada. Enggak. Kata Allah di dalam Al-Quran itu ternyata jumlahnya 2698. 2698. Ini bukan dikena-kenakan kada, Pak, supaya jumlahnya seitu lalu berkelipatan 142. Ya enggak toh. Coba jumlah Allah, tulisan Allah di dalam Al-Quran itu berkelipatan 19 dan 142. Allahu Akbar. Kalau di surat Yasin, ya, surat Yasin, iya dengan sin kelipatannya juga 19. Coba kayak apa? Bola buku, iya dengan sinnya tok aja seperti itu. A-nya berkelipatan, ini B-nya berkelipatan. Jadi makanya Allah tuh berani menantang, Pak.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tuh punya keraguan, Allah menantang. Dengan apa yang aku turunkan, datangkan yang sama dengan Al-Quran itu. Ajak kawan-kawan kamu itu yang menentang terhadap Al-Quran itu membuat yang sama dengan Al-Quran. Gak bisa, Pak. Gak ada yang bisa. Allah sendiri yang mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi itulah keluar biasaannya Al-Quran itu. Surat Toha, To dan Ha berkelipatan 19. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun-nun-nunnya itu kalau dihitung berkelipatan 13. Lu enggak ada hafal. Karena hafal. Cuman ada yang hafal ini jumlahnya ini. Alif lam ra. Alif lam dan ra itu jumlahnya kelipatan 19. Alif lam mim yang dimulai dari awal semua dengan kalimat alif lam mim ketika dijumlahkan berkelipatan 19. Itu berapa surat itu yang dimulai dengan alif lam mim? Jadi inilah yang mengagumkan kita supaya kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah hak, benar. So ketika kita tidak meyakini bahwa Al-Quran itu benar, maka ya lalu keyakinan kita untuk beribadah dengan baik itu menjadi kendor. Karena tidak meyakini akan kebenaran Allah. Kalau ulun boleh memberikan satu penjelasan sedikit tentang beberapa orang ilmuwan yang masuk Islam karena ilmu pengetahuan yang ia pelajari. Ada seorang ahli oceanographer. Jadi ia itu ahli di bidang pemotoan, ya, memfoto di laut. Dari Perancis, ya, ilmuwan dari Perancis, namanya Jacques Yes. Itu memfoto, meneliti, ya, karena memang seringnya itu tenggelam di laut begitu. Itu ternyata bahwa antara laut satu dengan laut yang lain itu berbeda. Ya namanya orang percobaan, Pak. Laut yang sebelah sini ada ikannya dipindah ke laut yang sebelahnya. Ya tentu jauh, itu tidak bisa hidup, Pak. Kemudian ketika diteliti antara laut yang berbeda tadi itu berat jenisnya tidak sama dan tidak bercampur. Ketika ia meneliti sampai ke dalam, ternyata air tawar itu ada di bawah, Pak. Ada di bawah, nggak mau campur. Memang ya dalam gelombang itu dia, tapi tidak mau bercampur, tetap berbeda. Seperti kalau kita itu ada minyak gas kemudian ada air, pasti airnya di bawah, minyak gasnya di atas. Kawat diambil minyak gasnya itu, nggak bercampur ya dengan air, karena berat jenisnya tidak sama. Ini contoh kalau itu. Ini laut loh yang lebar seperti itu. Akhirnya dia punya kawan seorang profesor muslim juga menceritakan tentang fenomena itu terdapat dalam surat Ar-Rahman. Lalu sama-sama dibaca. Marajal bakhrani yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Laut berombak. Dua laut yang berombak, marajal bakhrun yaltaqiyan. Dua laut itu saling bertemu. Bainahuma, di antara laut itu ada dinding barzakh. Yang dinding itu tidak bisa melampaui antara laut satu dengan yang lain. Kan tidak bisa dimaknai bahwa dinding itu adalah seperti dinding tembok, kan enggak.
Dari ayat itu Pak ya, Jekes Yes tadi itu masuk Islam. Kenapa? Karena dia berpikir, mana ada sejarah Rasulullah Nabi kita itu mengadakan penelitian laut? Kan nggak pernah. Nggak pernah. Lu katakan tadi dalam khutbah, Rasulullah nggak punya pendidikan khusus. Ya Al-Quran tuh Bang sudah. Nah jadi akhirnya apa? Dia meyakini bahwa Al-Quran ini dari Tuhan, dari Allah, bukan dari Muhammad. Selama ini orang Barat itu Pak, dicekoi bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad. Coba, gak percaya bahwa Muhammad itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Gak percaya. Dan Rasulullah kita nggak pernah mengadakan penelitian ke laut-laut situ. Gak pernah Pak. Untuk mendapatkan bahwa memang air laut itu nggak sama, enggak. Menunjukkan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi benar-benar apa yang diucapkan Rasulullah, apakah itu bentuknya adalah wahyu dari Allah, bentuknya Al-Quran, maupun itu adalah hadis Rasulullah, pada dasarnya itu adalah wahyu dari Allah, bukan bikinan dari Nabi kita. Yang kedua adalah Maurice Bucaille. Ini adalah peneliti terhadap jasad daripada Fir'aun. Ini dari Perancis juga, lahir tahun 1920. Ternyata ada satu mayat dari raja-raja Fir'aun itu yang berbeda dengan yang lain. Apa? Ada zat garam yang ada di dalam mayat itu, yang lainnya nggak ada. Dan sekarang masih ada Pak itu. Mayat-mayat itu kan dimumi, di balsem kalau bahasa kita, sehingga kada rusak kayak itu. Awalnya dia, loh ini kok ada yang berbeda. Lalu kan memang berkawan-kawan mereka itu. Nah ketika melihat yang seperti itu, penelitian yang seperti itu, lalu dibacakan ayat, disesuaikan dengan apa yang ada dalam surat Yunus ayat 92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini ketika Fir'aun itu tenggelam, fa'aghraqna ala Fir'aun, ketika aku tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya di Laut Merah itu, aku selamatkan. Falyawma nunajjika bibadanika, maka pada hari ini aku menyelamatkan badanmu untuk sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi generasi berikutmu nanti. Ternyata sekarang benar. Sebagai bukti bahwa benar, ayat Al-Quran ini benar Pak. Ini kan pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah meyakini, para sahabat meyakini, ya benar, gak pernah mengadakan penelitian badannya Fir'aun atau mayat-mayat mumi yang ada di piramida di Mesir. Gak ada. Justru orang lain yang ahli dalam bidang ini, pada bidang antropologi ini, meneliti. Ada zat garamnya itu, yang lainnya gak ada. Yang masuk ke laut kan Fir'aun. Berarti benarlah ayat itu. Masuk Islam Pak, bukan hanya sekedar meneliti. Allahu Akbar. Suara daun bertasbih. Suara daun bertasbih. Itu juga Profesor William Brown, itu juga dari Amerika Serikat, ahli dalam bidang Journal of Plant Molekuler tentang biologis. Penelitian terdapat pada daun-daunan itu berbunyi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujimu, dengan memuji Allah SWT. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Masuk Islam baik.
Allahu Akbar. Jadi memang orang-orang yang ahli-ahli pengetahuan seperti itu. Jadi baru meyakini, karena pada awalnya ia tidak meyakini Al-Quran itu dari Tuhan, dari ocehan Nabi Muhammad saja. Tetapi begitu mereka ada penelitian disambung dengan ayat Al-Quran seperti ini, wah ini jelas tidak mungkin para sahabat Rasulullah mengadakan penelitian sampai ke daun-daun itu. Wong kita yang muslim aja nggak pernah meneliti bahwa daun itu bertasbih. Ya, jadi itulah gambar. Masih banyak lagi beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana penelitian mereka. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Pak, dengan meyakini ini, ya, dengan meyakini Al-Quran itu, lalu kita yakin bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah dan kita yakin kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kita sama-sama berada di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.